Pernahkah kita berpikir mengapa satu video di media sosial bisa membuat seorang politisi menjadi viral dalam sekejap, bahkan bisa mengubah cara masyarakat dalam menilainya? Perkenalkan, saya Azhar Hasnadifah dengan NIM 2412111010. Di era digital saat ini, komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau media massa yang besar saja. Melalui media sosial, setiap orang dapat menyampaikan informasi, memberikan opini, bahkan membentuk opini publik. Kita bisa melihatnya dalam fenomena sehari-hari. Ketika ada isu politik yang tersebar melalui media sosial, maka masyarakat itu dapat melakukan tanggapan secara aktif. Misalnya, memberikan komentar secara langsung, memberikan opini di media sosial masing-masing. Sehingga, isu tersebut itu bisa dibahas oleh ratusan bahkan jutaan orang hanya dalam waktu yang sekejap. Hal ini menunjukkan bahwa memahami komunikasi politik itu menjadi hal yang semakin penting, apalagi di era arus politik yang semakin cepat. Tidak semua informasi yang beredar itu dapat dipercaya. Tanpa pemahaman yang baik, maka masyarakat itu bisa saja terjebak oleh informasi yang hoax, yang bisa menyesatkan mereka, bahkan juga propaganda. Dengan memahami komunikasi politik, kita bisa menjadi lebih kritis dalam menerima informasi, lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, serta lebih memahami bagaimana opini publik terbentuk. Hal itu bisa mempengaruhi kehidupan politik kita. Apalagi Indonesia itu merupakan negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi politik antara pemerintah, media, dan masyarakat berlangsung secara sehat. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mencoba membahas beberapa materi mata kuliah komunikasi politik yang telah dipelajari selama 1 semester dan juga mengaitkannya dengan fenomena politik yang ada, yaitu komunikasi politik dari Kang Deddy Mulyadi. Sebelum membahas mengenai komunikasi politik, kita perlu memahami dulu apa itu komunikasi dan juga politik. Jadi, komunikasi itu dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar tercipta kesamaan makna yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, memberikan pendapat, ataupun juga bisa membentuk opini publik. Nah, kemudian apa itu politik? Nah, kalau misalnya politik itu bisa dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat agar mencapai kebaikan bersama, baik itu misalnya kesejahteraan bersama ataupun keadilan bersama. Nah, jika komunikasi tadi itu digunakan dalam konteks kekuasaan atau kepentingan publik, maka itu yang terjadi, lahirlah komunikasi politik. Jadi dapat dipahami bahwa komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan-pesan politik kepada pihak lain agar tercapai kebijakan bersama yang kemudian itu berhubungan dengan kekuasaan dan juga pengambilan keputusan. Komunikasi dan politik itu memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada ilmuwan politik yang mengatakan bahwa tanpa ada komunikasi maka politik tidak akan bisa berjalan. Sebab melalui komunikasi maka aspirasi dari publik itu dapat bisa tersampaikan, kemudian dibahas dan juga direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan nyata. Maka dengan hal itu akan tercapai kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Dalam komunikasi politik terdapat 3 aktor utama, yaitu ada politisi, ada media, dan juga publik. Nah, politisi itu adalah mereka yang berperan untuk menyampaikan kebijakan, kemudian juga mencari dukungan kepada masyarakat. Kemudian ada media. Nah, kalau media itu adalah saluran untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Kemudian selain itu juga sebagai pembentuk opini, seperti itu. Nah, kemudian ada publik. Nah, publik itu adalah masyarakat yang selain mereka itu menerima informasi dan juga kebijakan-kebijakan, itu tuh mereka juga memberikan respon terhadap pesan-pesan dan juga politik yang diterimanya. Nah, ketiga aktor ini kemudian membentuk proses komunikasi politik yang terus berlangsung dalam kehidupan demokrasi. Selanjutnya terdapat pesan politik. Nah, pesan politik itu adalah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, yang mengandung muatan politik. Nah, pesan politik itu bisa berupa misalnya pidato, kampanye, debat politik, lalu misalnya simbol-simbol. Nah, terus habis itu misalnya logo. Kita biasanya kayak sering lihat kan, kalau misalnya pada masa kampanye itu bagi-bagi kaos partai. Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi politik, di mana pesan tersebut itu disampaikan melalui berbagai saluran. Nah,
Di sini itu pada ini menggunakan berbagai saluran, bisa media massa, media sosial, kemudian organisasi politik, misalnya partai dan sebagainya. Kemudian hingga juga komunikasi langsung melalui masyarakat, misalnya kayak biasanya itu ada acara pesta rakyat. Nah, itu sebagai salah satu saluran komunikasi politik. Pada era digital ini, penyebaran pesan politik itu menjadi semakin cepat dan luas karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Media dan politik itu memiliki hubungan yang erat juga. Nah, media itu bukan sekedar misalnya alat saja untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam dunia politik. Nah, untuk memahami pengaruh media terhadap komunikasi politik, kita akan membahasnya dalam teori-teori yang ada. Yang pertama ada teori jarum suntik. Ini yang menganggap bahwa media itu mampu mempengaruhi masyarakat itu secara mutlak. Jadi masyarakat tidak punya kuasa untuk tidak terpengaruhi, seperti itu. Kemudian ada teori kepala batu. Kalau ini kebalikannya dari teori jarum suntik tadi. Kalau misalnya teori kepala batu itu beranggapan bahwa masyarakat itu mampu untuk memilih dan juga menyaring informasi. Kemudian ada teori use and gratification, itu menempatkan khalayak sebagai pengguna media yang aktif. Jadi khalayak itu adalah pengguna media yang aktif, seperti itu. Kemudian ada teori spiral of silence. Nah, ini tuh adalah ketika masyarakat yang minoritas itu mempunyai pendapat tetapi berbeda dengan mayoritas, maka masyarakat yang minoritas itu lebih cenderung diam gitu. Karena nanti ada bisa muncul potensi-potensi diskriminasi dan lain sebagainya. Kemudian ada teori cultivation. Ini yang menyatakan bahwa media itu dapat membentuk persepsi masyarakat atau persepsi khalayak. Maka dari itu tadi kan media dan juga komunikasi politik itu mempunyai kaitan yang erat. Kemudian yang terakhir itu ada teori agenda setting, yang itu menjelaskan bahwa media itu mampu menentukan isu apa sih yang sekiranya itu akan penting dibahas di masyarakat. Jadi kalau misalnya semakin sering itu isu dibahas, maka masyarakat itu akan menganggap isu tersebut itu penting, seperti itu. Jadi makanya media itu dan komunikasi politik itu berkaitan dengan erat juga saling mempengaruhi. Dalam prakteknya, partai politik itu juga menjadi salah satu aktor yang penting dalam komunikasi politik, di mana partai politik itu berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, sekaligus sarana untuk memperoleh dan juga menjalankan kekuasaan secara demokratis. Nah, selain itu, partai politik itu juga memiliki fungsi seperti sosialisasi politik, pendidikan politik, terus mencari kader, penyaluran aspirasi, serta pengelolaan konflik. Oleh karena itu, partai politik itu sering sekali dianggap sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, komunikasi politik itu kemudian mencapai puncaknya pada masa pemilu, di mana pada tahap ini tuh partai politik dan juga para kandidat itu menggunakan berbagai strategi komunikasi, seperti misalnya ada kampanye, kemudian ada retorika politik, propaganda, debat publik, dan juga pencitraan politik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Ya. Keberhasilan komunikasi ini sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap demokrasi. Jadi kalau misalnya komunikasinya berhasil, maka masyarakat itu juga akan memilih kandidat tersebut gitu. Di era digital saat ini, pengaruh media terhadap politik itu semakin besar. Media itu mampu membuat seseorang itu cemerlang, terlihat bersinar terhadap karir politiknya, tapi juga bisa menjatuhkan citra seorang politisi. Jadi ya itu seperti dua mata pedang ya. Nah, media itu berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Sementara itu, para politisi itu memanfaatkan media tersebut itu untuk menyampaikan kebijakan, membangun citra, dan juga memperoleh dukungan. Nah, karena pengaruh media itu sangat besar dalam membentuk opini masyarakat, maka ada yang namanya aturan-aturan. Nah, di sini kalau misalnya di Indonesia itu kan ada UU ITE, terus Undang-Undang tentang Pers, seperti itu. Yang dimana ini untuk mengantisipasi adanya penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, kemudian kayak pelanggaran privasi, maupun ujaran kebencian yang dapat menimbulkan, misalnya itu adalah konflik-konflik yang semakin besar, seperti itu. Ada media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar
itu komunikasinya tuh berjalan satu arah, yang dimana para audiens ya atau masyarakat yang menerima informasi tersebut dari media itu tidak bisa memberikan respon secara langsung. Nah, berbeda dengan media baru. Nah, itu tuh kalau misalnya di media baru, komunikasinya itu berjalan dua arah, sehingga antara komunikator dengan komunikannya itu bisa saling berinteraksi secara langsung. Jadi, kita sebagai masyarakat yang mendapatkan informasi itu bisa memberikan respon secara langsung. Misalnya seperti saat itu pada media sosial, yaitu YouTube, X, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Setiap orang itu bisa menjadi pemberi informasi, kemudian sebagai juga pembentuk opini, bahkan juga bisa menyampaikan opini-opini yang ada. Nah, kondisi ini membuat media sosial itu sebagai media yang strategis untuk melakukan komunikasi politik. Perkembangan media ini juga mengubah cara aktor politik dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Jika kalau misalnya pada zaman dahulu itu mengandalkan misalnya televisi, surat kabar, radio, dan sebagainya, ataupun pada kampanye tatap muka, maka kali ini aktor politik itu bisa berinteraksi langsung dengan publik melalui media sosial. Nah, hal ini sangat amat strateginya itu tuh strategis, dikarenakan pengguna media sosial di Indonesia itu juga sangat banyak. Nah, bagi masyarakat, perubahan ini menghadirkan ruang publik yang baru di dunia digital. Kalau misalnya masyarakat tuh sebelumnya berperan sebagai penonton, kini masyarakat itu juga dapat memberikan komentar, menyampaikan pendapat, informasi, bahkan juga dapat mempengaruhi opini yang lainnya. Nah, aspirasi yang muncul di media sosial karena ini bisa tersampaikan secara langsung dan juga cepat, maka itu dapat menjadi perhatian pemerintah dan juga mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Namun, media sosial ini juga seperti pedang bermata dua, yaitu mempunyai sisi negatif. Nah, selain memperkuat tadi komunikasi politik yang ada, hal ini juga bisa membuat adanya potensi-potensi seperti penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, propaganda-propaganda. Bahkan ini juga misalnya ada penipuan-penipuan yang misalnya itu berbasis AI, yang dimana itu bisa menyesatkan masyarakat juga. Nah, fenomena ini juga terlihat pada pemilu 2024 yang dimana itu banyak sekali ya hoax-hoax yang beredar. Nah, oleh karena itu ini merupakan tantangan yang juga harus diselesaikan. Nah, dengan misalnya kalau di Indonesia itu sudah ada undang-undang ITE yang itu semakin beredar di masyarakat, sehingga literasi digital itu juga perlu ditanamkan. Nah, percuma kalau misalnya cuma ada regulasi tanpa adanya literasi digital oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya ada literasi digital dari masyarakat, masyarakat itu dapat menyaring mengenai informasi-informasi yang ada, sehingga tidak terjadi seperti misalnya termakan hoax ataupun disinformasi dan lain sebagainya. Dalam komunikasi modern, komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat itu keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh program kerjanya saja, tetapi juga tentang bagaimana program tersebut itu dikomunikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik menjadi sangat penting untuk membentuk persepsi publik, mempengaruhi opini publik, dan juga memperoleh dukungan. Salah satu konsep yang digunakan itu adalah political marketing atau pemasaran politik. Dalam konsep ini, kandidat itu diibaratkan sebagai sebuah produk yang harus diperkenalkan kepada masyarakat. Nah, produk yang ditawarkan itu berupa visi, misi, program kerja, dan juga rekam jejak dari kandidat. Agar berhasil itu, kampanye ini harus direncanakan secara terstruktur, mulai dari menganalisis kondisi politik yang ada, kemudian mengetahui karakteristik dari masyarakat, terus menyusun pesan yang itu relevan, dan juga memilih media yang tepat, hingga melakukan evaluasi terhadap efektivitas kampanye. Selain menawarkan program, kandidat juga perlu membangun branding politik, yaitu bagaimana branding tersebut itu bertujuan untuk membentuk kesan tertentu di benak masyarakat. Seperti itu. Dalam menyampaikan pesan kampanye, itu juga menggunakan retorika politik para politisi tersebut itu. Menurut Aristoteles, retorika terdiri dari 3 unsur utama. Yang efektif itu ada 3 unsur utama. Yang pertama itu ada etos. Ini misalnya mengenai rekam jejak dari para kandidat itu seperti apa, sehingga masyarakat itu percaya terhadap
pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua ada pathos, yaitu membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui misalnya ada harapan, empati, atau rasa kebersamaan. Kemudian yang ketiga itu ada logos, yaitu penggunaan data, fakta, dan juga argumen yang logis bagi masyarakat, seperti itu. Agar strategi komunikasi berjalan dengan efektif, para politisi juga perlu memahami pendapat umum. Jadi, pendapat umum adalah opini atau kehendak yang beredar di masyarakat mengenai suatu isu yang dipersoalkan oleh banyak orang. Karena itu, opini publik ini sering diukur melalui misalnya survei, exit poll, quick count, dan lain sebagainya. Kemudian dari pengukuran opini publik tersebut, datanya itu dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi apakah selama ini pesan kampanye yang disampaikan itu sudah tersampaikan dengan baik atau tidak. Di era digital, strategi kampanye itu semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial. Kampanye itu tidak hanya dilakukan melalui baliho atau iklan televisi, namun pelaksanaannya itu juga biasanya dari konten-konten digital. Kalau misalnya kemarin itu banyak sekali kan dari kandidat-kandidat itu yang membuat konten-konten di media sosial. Nah, namun dalam pelaksanaannya strategi komunikasi tersebut itu harus tetap memperhatikan etika, transparansi, dan kejujuran agar tidak berubah menjadi manipulasi informasi yang dapat merusak kepercayaan publik itu sendiri. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan, kebijakan publik, partai politik, dan juga berbagai kebijakan publik. Nah, pemahaman tersebut itu pada akhirnya mempengaruhi perilaku politik dari masyarakat dan juga mempengaruhi tentang bagaimana mereka memberikan suara terhadap misalnya yaitu pemilu. Di era digital, media juga berperan dalam membentuk opini publik melalui fungsi agenda setting tadi, yaitu menentukan isu yang dianggap penting di dalam masyarakat. Selain itu, komunikasi politik itu juga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, misalnya dalam diskusi, penyampaian aspirasi, kampanye, hingga keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik. Dari sisi budaya politik, komunikasi politik ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan fungsi komunikasi politik sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi kebijakan, dan peningkatan aktivitas politik masyarakat. Namun, komunikasi politik juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada hoax, disinformasi, propaganda, dan juga polarisasi politik dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat serta menurunkan nilai dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat perlu adanya literasi digital dan juga kemampuan berpikir kritis dan mampu memilah informasi yang benar dan juga tidak mudah dipengaruhi oleh informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, komunikasi politik itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih dan budaya politik masyarakat. Komunikasi politik tidak hanya menentukan pilihan politik seseorang, tetapi juga membentuk tingkat partisipasi, kesadaran politik, dan juga kualitas demokrasi terhadap kehidupan masyarakat yang bernegara. Deddy Mulyadi atau yang biasa dikenal dengan Kang Deddy Mulyadi merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Ia terpilih setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya yaitu Erwan Setiawan dengan perolehan suara sebesar 62,22%. Sebelum menjabat sebagai gubernur, KDM ini dikenal luas sebagai mantan Bupati Purwakarta. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan analisis terhadap kasus komunikasi politik dari KDM. Kita akan bahas mengenai yang pertama itu adalah politisi. Di sini politisi atau komunikator utamanya yaitu adalah KDM itu sendiri. Nah, di sini kita juga tahu bahwa KDM itu merupakan
seseorang yang berasal dari Partai Gerindra, yang sebelumnya itu juga berasal dari Partai Golkar. Jadi berpindah dari Partai Golkar ke Partai Gerindra. Kemudian ada media. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik dikarenakan KDM ini merupakan gubernur yang aktif bermedia, yaitu terutama pada media sosial YouTube. Nah, kalau misalnya dilihat dari akun YouTube-nya itu banyak sekali video-video Kang Deddy Mulyadi itu berkunjung langsung ke masyarakat dari berbagai lapisan. Nah, ini tuh kalau misalnya kita lihat menciptakan bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi itu sangat dekat dengan masyarakat dan juga tidak ada jarak antara masyarakat dengan Kang Deddy Mulyadi ini sendiri. Kemudian ada publik. Nah, kalau misalnya dari publik itu secara spesifik tentunya yaitu warga Jawa Barat, dikarenakan Kang Deddy Mulyadi kan gubernur dari Jawa Barat itu sendiri. Nah, di mana hal ini tuh kita bisa melihat bahwa warga Jawa Barat itu juga bisa memberikan respon yang interaktif. Jadi komunikasinya itu bersifat interaktif karena yang pertama tadi Kang Deddy Mulyadi menggunakan saluran media sosial yang bisa menggunakan komunikasi dua arah, sehingga dari masyarakat Jawa Baratnya itu bisa memberikan respon secara langsung kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini sehingga dapat mempengaruhi pembentukan opini publik secara luas. Kemudian yang kedua yaitu pergeseran dinamika, yaitu media konvensional versus media sosial. Nah, teori dinamika media ini menjelaskan pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi yang interaktif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Deddy Mulyadi ini menciptakan media sosial untuk melakukan komunikasi dua arah. Nah, jika kalau misalnya dulu kan media konvensional itu ada batasnya dan juga masyarakat itu tidak bisa melakukan respon secara langsung. Nah, kalau misalnya ini sangat berbeda karena terjadi dua arah. Jadi dari KDM itu tahu aspirasi-aspirasi masyarakat itu seperti apa, isu yang berkembang itu seperti apa, sehingga karena hal ini Kang DM itu bisa melakukan inspeksi yang mendadak. Kalau misalnya kemarin kita lihat kan dari video-video YouTube juga ada beberapa ketika KDM itu melakukan inspeksi atau sidak mendadak. Nah, sehingga ini melihat Kang Deddy Mulyadi ini memiliki kendali yang penuh atas narasi penanganan konflik yang ada. Nah, hal ini menciptakan ruang digital yang baru di mana aspirasi dari masyarakat itu langsung tersampaikan dan juga direspons oleh gubernur. Nah, ini sangat menarik bukan? Kemudian ada strategi kampanye yang berupa branding, marketing, dan juga retorikanya. Nah, kalau misalnya kita lihat Deddy Mulyadi ini menerapkan konsep political marketing dengan memposisikan dirinya sebagai produk kepemimpinan yang humanis dan juga menjunjung kearifan lokal, terutama budaya Sunda itu sendiri. Kalau misalnya dari sisi political brandingnya itu, KDM itu membangun citra melalui simbol visual yang konsisten. Kalau misalnya kita lihat KDM itu menggunakan pakaian serba putih, kemudian ikat kepala khas tradisional dari daerah tersebut, untuk memperkuat kesan sebagai pemimpin yang berbudaya, yang akarnya itu berbudaya terhadap masyarakat. Kalau misalnya kita masuk ke retorika Aristoteles, kita akan menganalisis melalui pertama yaitu etosnya. Nah, dari etosnya itu KDM itu membangun kepercayaan publik melalui aksi yang nyata, turun ke lapangan dan juga bertemu langsung dengan publik. Seperti kayak kemarin itu ada menutup galian tanah yang ilegal dan sebagainya. Yang tentunya itu juga diposting di akun YouTube resminya. Kemudian ada segi patos atau emosi, yang dimana konten-kontennya itu seringkali menyentuh sisi emosional, seperti saat KDM itu membantu warga yang kurang mampu. Kemudian ada logos atau logika. Nah, di sini KDM itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kontroversial seperti larangan wisuda dan juga study tour. Nah, tapi KDM itu memberikan argumen yang logis. Nah, karena misalnya tadi study tour dan juga wisuda itu ternyata untuk meringankan beban finansial dari orang tua siswa yang tengah kesulitan ekonomi.
kemudian efek dari media dan juga perilaku pemilih, serta apa itu tantangannya. Dari segi opini publik, nah strategi ini itu terbukti sangat efektif, tercermin dari tingkat kepuasan publik mencapai 95,5% dan mayoritas warga itu sebesar 92,7% itu menganggap aktivitas digital dari KDM itu adalah bentuk kerja nyata, bukan sekedar pencitraan belaka. Dari segi tantangannya itu ada yaitu polarisasi. Nah, ataupun di sini juga ada fenomena spiral of silence. Nah, komunikasi ini menciptakan polarisasi di mana mulai muncul kelompok-kelompok yang pengkritik yang melabelinya sebagai gubernur konten, sementara ada juga pendukung fanatiknya yang membentuk echo chamber di ruang digital dan juga memperkuat dukungan mereka tanpa mengkritisi isi ataupun kebijakan dari KDM ini secara mendalam. Kemudian ada tantangan terbesar, yaitu ada ancaman hoax berbasis AI. Nah, kalau misalnya kita lihat banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan KDM. Kasus Kang Deddy Mulyadi ini menunjukkan bahwa di era demokrasi digital, keberhasilan politik itu tidak hanya ditentukan oleh program kerja, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat dan juga bagaimana program tadi dikomunikasikan kepada masyarakat. Menurut saya, perkembangan dan juga masa depan dari komunikasi politik ini akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang dimana hal ini itu perubahan-perubahan ini bisa memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dari dampak positifnya dulu, dengan hal ini maka partisipasi publik terhadap komunikasi politik ini menjadi semakin besar. Selain itu, masyarakat itu lebih mudah menyampaikan aspirasi, kemudian informasi-informasi dari komunikasi politik ini bisa tersebar dengan lebih cepat dan juga real time. Kini masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga dapat ikut mempengaruhi opini publik, bahkan juga kebijakan pemerintah melalui ruang digital yang ada. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga dapat memberikan tantangan seperti penyebaran hoax, disinformasi, polarisasi. Nah, kalau misalnya polarisasi ini membuat dari algoritmanya itu menciptakan ruang gema sehingga masyarakat itu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan mereka. Tantangan lain itu ada dari perkembangan AI. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa AI itu bisa memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Kalau misalnya negatif itu banyak sekali manipulasi karena AI itu bisa meniru suara, terus meniru wajah dan lain sebagainya. Tapi saya melihat bahwa masa depan dari komunikasi politik ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan juga kemampuan masyarakat dalam menggunakan media secara kritis. Nah, karena itu, seluruh masyarakat itu juga dituntut untuk melek teknologi, terutama para pemimpin dan juga pejabat publik yang ada, agar dapat memahami isu dan juga merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat.